Shalom teman-teman, pagi yang indah, pagi yang luar biasa, pagi di mana Tuhan kasihnya tak terbatas atas hidup kita. Kasih di mana anugerahnya nggak pernah hilang buat kehidupan kita. Pagi di mana Dia tetap ada buat kehidupan kita. Pagi di mana Dia penjaga Israel, Dia menjaga kita di malam hari. Gelapnya malam Dia jaga dalam hidup kita. Nah teman-teman, hari ini saya mau bagikan kelanjutan tentang Tuhan Gembala yang baik. Jadi saya mau bagikan di ayat yang keempat yang kemarin saya bagikan, cuman engkau besertaku, sampai di ayat sekalipun aku berjalan lembah kelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Hari ini saya mau bagikan tentang gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piala penuh melimpah. Nah teman-teman, saya agak sedikit menggelitik kenapa gada dan tongkat itu yang menghibur kita gitu. Nah, sebelum saya bagikan untuk lebih dalam, mari coba kita belajar sesuatu bahwa gada dan tongkat disebut dalam ayat ini memberikan ketenangan yang luar biasa. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kalau dalam bahasa terjemahan Holy Bible, di situ dikatakan seperti ini: Your rod and your staff they comfort me. Jadi itu membuat ketenangan dalam hidup kita, membuat ketenangan dalam kehidupan kita, nyaman, tenang. Kenapa gada dan tongkat itu bisa membuat nyaman kita? Nah, kalau kita bisa belajar sesuatu bahwa ternyata gada dan tongkat itu dibawa oleh para gembala untuk membalakan kambing domba. Terus apa itu gada dan tongkat si gembala, dan fungsinya untuk apa? Nah, tongkat sang gembala, tongkat itu panjangnya seperti kebanyakan tongkat, namun ada yang menarik kedua ujungnya. Di bagian atas dapat lekukan seperti lingkaran atau seperti kail, dan gagang payung yang melengkung, sedang bagian bawahnya agak sedikit keras. Ujung tongkat yang melengkung seringkali digunakan gembala untuk menarik leher domba yang jatuh terperosok atau terjebak di kubangan, untuk menggiringnya kembali ke sisi sang gembala. Sedang ujung lainnya digunakan untuk menepuk dengan lembut sisi kiri atau kanan domba agar jalannya tidak menyimpang dan menjauh dari kawanan. Nah, gada si gembala, gada seringkali dibuat dari akar kayu tua yang sudah keras panjangnya, sekitar 40 sampai 50 cm, yang pangkalnya lebih kecil daripada ujungnya, agak mirip tongkat bisbol. Fungsinya sebagai senjata para gembala saat melindungi para domba dari kawanan, dari musuh yang menghalangi, dari musuh yang akan memakan sang domba itu. Nah, jadi teman-teman, kita bisa belajar sesuatu. Kenapa gada dan tongkat itu membuat kita nyaman, buat kita aman. Dan di sini terjemahan dalam bahasanya menghibur aku, tapi sungguhnya itu membuat kita rasa aman, nyaman. Kenapa? Karena Tuhan sangat tahu akan domba-dombanya. Di saat domba-dombanya terperosok, dia pakai tongkat itu untuk dia menarik lehernya, walaupun kadang sakit di situ, walaupun kadang merasa sakit di situ, tapi dia tarik untuk dia kembali kepada kawanan. Dia kembali kepada kawanan yang lain juga. Terus gada itu dipakai untuk memukul, bentuknya seperti kayak bisbol, bawahnya kecil gitu kan. Jadi itu untuk memukul setiap ada lawan, setiap ada musuh yang akan menyerang untuk domba-domba. Nah, kenapa kita bisa belajar sesuatu hari ini? Domba-domba merasa aman, merasa tenang karena Tuhan sebagai gembala buat kehidupan kita. Dia gunakan itu tongkat untuk menarik kita waktu kita tersesat. Nah, teman-teman, kita belajar sesuatu bahwa kadang Tuhan, yang saya belajar sesuatu gini, Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat tahu keadaan kita. Bahkan dia tahu karakter setiap domba itu bagaimana. Ada karakter domba yang keras kepala, dia harus pukul tuh, dia harus tarik tuh, dan itu rasanya sakit banget untuk kembali ke kawanan. Dia tarik itu rasanya sakit, dan itu sebenarnya untuk kebaikan semuanya. Ada juga yang domba yang memiliki lembut, dia ditepuk sekali aja udah berbalik, dia berbalik. Dia bahasanya nggak batu, dan itu nggak menyakitkan. Nah, kenapa kita bisa berkata kita tenang di situ? Karena Tuhan gada dan tongkat itu membuat ketenangan dalam hidup kita. Bahkan itu yang berlaku, kenapa? Kita dipukul untuk kita kembali.
Mungkin kita ditarik leher kita, oh sakit rasanya. Tapi yakin dan percayalah, ada banyak kita. Karena di situ firman Tuhan katakan, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Di Yohanes 10 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Aku gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal aku. Jadi teman-teman, kita bisa belajar sesuatu. Ada kala di mana tongkat itu dipakai untuk menarik kita agar kita kembali ke kawanan dan ikuti kawanan pada domba-domba, pada gembala. Atau kita dibutuhkan untuk tongkat itu untuk menepuk-nepuk kita. Walaupun ada banyak karakter domba yang berbeda-beda, dan Tuhan sangat tahu, dan gembala sangat tahu bagaimana memperlakukan domba-dombanya. Ada yang dipukul dengan keras, ada yang dipukul dengan lembut, dan dia kembali. Nah, yang kedua, berbicara dengan gada. Betapa luar biasa, betapa nyamannya domba-domba itu, karena ada yang namanya gada itu untuk memukul setiap lawannya. Oh, betapa nyamannya kita waktu kita ada dibaringkan, betapa nyamannya kita waktu kita makan, menikmati sesuatu itu. Nyaman banget karena Tuhan tahu kita. Dia tahu bagaimana memperlakukan kita, teman-teman. Di sini kita ayat yang lanjutnya dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurupai kepalaku dengan minyak, perilaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belakangan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi kalau kita berbicara menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan, jadi zaman dulu gembala itu membawa minyak, dan minyak itu fungsinya untuk menutup setiap lubang. Kalau di zaman dulu ada lubang yang mungkin ada ular, dia fungsinya untuk menutup setiap lubang itu. Dan tujuannya tujuan gembala untuk apa namanya? Untuk menutup lubang ular itu adalah cuma satu. Ular itu bisa melihat, tapi dia nggak bisa mendekat. Karena setiap lubang udah dikasih minyak tuh sama Tuhan. Nah, makanya domba-domba itu sangat nyaman sekali. Maka dia berkata, dia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Jadi domba itu makan dengan kenyang, ular cuma lihat doang, dia nggak bisa serang itu. Dia nggak bisa lakukan itu. Nah, yang selanjutnya dia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, dulu zaman itu gembala selalu bawa minyak untuk mengurapi setiap domba-domba. Biar apa? Biar tidak ada kutu, tidak ada serangga yang menempel dalam tubuhnya. Teman-teman, kita bisa belajar sesuatu. Kalau domba itu ada kutu, makan banyak pun dia akan tersedot itu darahnya dan akan kurus, dia nggak akan gemuk. Nah, saudara bisa bayangkan Allah kita, Tuhan kita, gembala kita yang ajaib, dia lakukan itu untuk kita. Bukankah itu hal yang luar biasa? Bisa bayangkan, teman-teman semua bisa bayangkan, bisa lihat, bisa membayangkan untuk pagi ini. Teman-teman makan dengan lahapnya, tapi musuh nggak akan bisa mendekat sama engkau, karena gembala bawa minyak itu. Tuhan mengurapi kepala. Tujuannya cuma tidak ada binatang, tidak ada sesuatu yang jahat ada dalam tubuh kita. Itu tujuannya Tuhan. Dan gembala lakukan itu cuma satu, untuk domba-dombanya. Teman-teman mungkin hari ini kok berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Tapi hari ini saya bukakan sebuah kebenaran untuk kita bisa belajar sama-sama. Semua yang dilakukan gembala untuk domba-dombanya, itu semuanya baik, dan itu untuk kebaikan domba-domba semua. Saat yang pertama kita bisa belajar tentang tongkat, itu berbicara di mana bentuknya. Tadi yang saya sudah bagikan, bentuknya ada lubang di atas untuk menarik waktu dombanya terperosok, waktu dombanya hilang kendali, waktu arahnya udah dia tarik, dan dia untuk kembali. Tujuannya baik, semuanya itu lakukan. Walaupun mungkin ada banyak orang yang memiliki karakter yang keras, dia tarik dengan sesuatu itu dan dia keras. Tujuannya satu, untuk kembali ke kawanan lagi, untuk menikmati yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang kedua, mungkin dengan rasa aman itu, karena gembala selalu bawa tongkat itu, bawa gada itu untuk membuat rasa aman untuk domba-dombanya. Dan yang kedua, kita bisa belajar suatu hari ini, Tuhan menyediakan hidangan para lawan-lawannya adalah gembala memberikan minyak setiap kawanan, untuk tidak ada kutu, tidak ada serangga yang menyerang dalam tubuh dia. Maka di situ dikatakan apa?
dia akan bebas, dia akan nyaman, dia akan tenang karena gembala melindungi domba-dombanya. Teman-teman, Yohanes 11 ayat 10 sekali lagi katakan, aku gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat mengenal kita. Dia tahu apa yang harus kita kerjakan. Dia tahu bagaimana memperlakukan hidup kita. Wow, keren. Bahkan di ayat ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kalau dia menjadi gembala, kalau dia menempatkan dia menjadi gembala atas hidup kita, yakin dan percaya, apapun yang kita alami, apapun yang kita didik, walaupun itu sakit hari ini, yakin dan percaya, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti kita. Karena kita nurut sama kata gembala, karena kita tahu gembala memikirkan sesuatu yang baik buat hidup kita. Jadi teman-teman, pagi ini biarlah menjadi berkat buat kita semua, sesi di mana Tuhan adalah gembalaku. Sampai pagi ini Tuhan bukakan suatu hidup kita. Tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik buat kehidupan kita. Bapak, kami berdoa hari ini buat teman-teman kami yang dengar voice note ini. Hamba berdoa Tuhan, biar dia mulai kebuka tentang arti gembala, mereka terbuka tentang arti gada, mereka terbuka tentang arti tongkat Tuhan. Semua tujuannya baik buat kehidupan kita. Mereka mengerti arti yang Engkau mau. Mereka tahu bahwa Engkau menjadi gembala yang baik. Engkau memikirkan domba-dombanya. Engkau gembala yang baik selalu memikirkan, bahkan Engkau selalu menjagai setiap domba-dombanya. Bahkan Engkau terus menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan. Bahkan lawan-lawan hanya melihat Tuhan, kami akan makan jadi kenyang. Kami akan mengalami damai sejahtera, kami mengalami sukacita, kami mengalami ketenangan sebab Engkau selalu berjaga-jaga buat kami. Di dalam nama Yesus, anugerah mencukupkan segala. Engkau memberkati setiap orang yang mendengar hari ini. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati keuangannya, berkati anaknya, berkati suaminya, berkati pasangan hidupnya, berkati yang sedang membangun hubungan Tuhan. Berkati biar apa yang mereka kerjakan berhasil. Di dalam nama Yesus, Engkau tetap menjadi gembala yang agung, menjadi gembala yang baik buat kami. Dalam nama Yesus, anugerah cukup, kasih karunia cukup Tuhan. Yang sakit biar Engkau sembuhkan, yang alami kesendirian Engkau boleh turun Tuhan. Dalam nama Yesus, biar berkat Allah turun atas kehidupan kita sekarang sampai maranatha. Dalam nama Yesus, haleluya.